Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Salma Fitrianti sedang ada tugas sejarah untuk mewawancara Ibu terkait masa Orde Baru. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Nama saya Ibu Maria Daniela. Berapa usia Ibu saat ini? Saat ini usianya 41 tahun. Pada waktu masa Orde Baru, Ibu berusia berapa? Orde Baru yang masih sekolah, SMP, SMA, SD. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Ibu umur berapa? Umur biasa. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Tahu. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa saja yang murah dan apakah Ibu ingat harganya berapa? Beras murah ya, tapi kalau untuk harganya Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? belum. Kita belum biasa. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Atau berapa? Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Sebetulnya mungkin yang mengkritik banyak ya, karena mungkin pimpin militer pada saat itu banyak, jadi banyak anggota DPR pemerintahan itu dari TNI kan. Jadi kalau TNI itu kan tegas, jadi mungkin saklek gitu. Jadi kalau aturannya harus ini, kalau up ya harus up gitu. Jadi kurang mau menerima masukan dari rakyat lain. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintahan? Kan itu. Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD-ITES? Pernah. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1998? Bisa dijelaskan? Tahun 98 itu ibu kelas 1 SMA ya. Mungkin untuk kota-kota besar itu terasa sekali kan, seperti banyaknya kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan, perampasan, kekerasan lainnya. Tapi karena di waktu dulu tinggal di Bandung itu tidak terlalu terasa sekali. Mungkin hanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya. Kira-kira apa dampak atau pengalaman Ibu rasakan ketika krisis ekonomi? Dampaknya ya harganya misalnya dari angkot yang tadi 300 rupiah ya, angkot 300 rupiah jauh bahkan itu menjadi 2015. Dampaknya itu yang paling bisa dirasakan kenaikan harga BBM yang sangat tinggi. Sudah? Terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum. Ibu, di sini saya izinnya mewawancarai sebentar. Iya. Saya boleh meminta Ibu buat memperkenalkan diri? Iya baik. Nama Ibu Hindun Hayati. Ibu sekarang umurnya berapa? Umur Ibu 70 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintah Presiden Soeharto? Iya. Pernah. Kira-kira di zaman itu umurnya berapa ya? Waktu itu Ibu umurnya 43 tahun. 40 sampai 43 tahun. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Soeharto? Iya. Ibu merasakan dan tahu bahwa pada saat itu swasembada pangan dan sandang itu murah. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah pada zaman itu? Ya, bahan pokok
makanan seperti beras. Beras itu hanya 7.000, telur, minyak, yang bahan-bahan pokok itu murah sekali, sayur mayur. Ya. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Ya, pernah. Karena pada waktu itu kan pemilu di Orde Baru tidak seperti sekarang. Ya, belum sampai rakyat yang memilih gitu. Hanya DPR dan MPR. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Pada waktu Orde Baru partainya banyak, cuman kemenangan itu selalu ada pada Golkar. Jadi suatu bendera dari presiden sampai ke bawah itu semuanya partainya Golkar. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang memberikan boleh ya bangsa Indonesia itu memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah. Masih ada hukum pemerintah. Apakah benar bahwa TNI dulu menjadi pejabat di pemerintah? Betul sekali. Apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, dan SD Impres? Iya, merasakan sekali, kesehatan terjamin, pendidikan. Kebetulan Ibu juga ada dalam kedinasan ya, di dinas pendidikan di sana. Pokoknya enak. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi pada tahun 1998? Ya, mengalami dan tahu, sampai Pak Presiden juga diturunkan pada saat itu karena tidak bisa menangani krisis moneter ya, keuangan. Terakhir ya, Oh iya. kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Ibu bisa rasakan ketika krisis ekonomi pada tahun 1998? Pada waktu itu memang terpuruk sekali ya. Bangsa Indonesia betul-betul dalam keadaan prihatin, sampai ya tidak bisa dibayangkan, dirasakan sangat sedih. Ya, alhamdulillah bisa kembali lagi meninggalkan terpuruknya ekonomi. Sudah selesai Ibu, terima kasih. Nama saya Muhammad Andra Fahri, pelajar dari SMK Wahidin. Hari ini saya ingin melakukan wawancara seputar masa Orde Baru. Nama Ibu silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Asa Semangat. Saya kelahiran 1976. Berapa usia Ibu saat ini? Usia saat ini saya udah mencapai 49 tahun. Terus, apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Ibu umur berapa? Mungkin waktu masalah dulu umur saya paling 10 tahun ataupun 13 tahun. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Ya, waktu zamannya Pak Soeharto mungkin harga-harga beras itu tidak pernah lebih dari sekian ribu. Cukuplah untuk kita orang-orang miskin waktu penjabatnya Bapak Presiden. Karena zaman dulu Bapak Presiden dan sekarang itu bedanya banyak banget. Kalau zaman dulu uang 100.000 kita bisa membeli apa segalanya itu kebeli. Zamannya dulu Pak Soeharto. Terus? Oke, lanjutkan. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apa Ibu ingat berharganya berapa? Pokok zamannya dulu Pak Soeharto itu
beras, telur, minyak, serba murah. Nggak ada yang lebih. Berapa harganya, Bu? Kalau zamannya dulu, sewaktu saya ingat, waktu masih menjabat Bapak Presiden Soeharto, beras itu 3.000 per kilo. Per kilo. 3.000. Telur itu kemungkinannya 1.500 ya. Minyak masih murah. Jadi intinya saya tuh pernah merasakan makanan-makanan yang nikmat dalam masa-masa saya waktu masih kecil. Bapak Presiden Soeharto menjabat itu tidak pernah kelaparan ataupun kekurangan, karena memegang uang 100.000 atau 50.000 itu lebih kita untuk beli belanja apa aja. Apakah Bapak Ibu pernah ikut dalam pemilu masa Orde Baru? Saya waktu itu mungkin belum, kedua kalinya belum. Tapi mungkin masa-masa waktu saya masih muda, masih umur belum itu, mungkin ingat waktu masih penjabatnya Pak Presiden Soeharto. Tapi saya belum masuk ke pemiluan. Berarti ke tentang partai-partai begitu tidak? Belum saya belum bisa masuk. Berarti lanjut ke pertanyaan yang, apakah Ibu pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Dulu belum ada. Kalau SD Impres emang kalau masalah sekolah itu ada SD Impres, tapi kalau untuk kesehatan apa belum ada. Kalau misalkan melahirkan juga belum ada dokter lah, belum ada puskesmas lah, paling dukun-dukun bayi itu. Oke, lanjut ke pertanyaan. Apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi di tahun 1998? 100 waktunya saya tuh waktu Pak Presiden menjabat itu namanya tuh Presiden Soeharto menjabat jadi presiden itu, semuanya tuh tidak pernah ada yang kekurangan. Seingat Ibu berarti tidak pernah ada yang kekurangan? Tidak ada yang kekurangan. Karena semua bahan pokok itu murah. Lanjut pertanyaan, kira-kira apakah dampak atau pengalaman yang Ibu rasakan ketika krisis ekonomi di tahun 1998? Kemungkinan ya masa penjajahan, mungkin karena mencari nafkahnya kita di stop karena penjajahan, jadi mungkin kekurangan ekonomi. Oke, segitu saja. Demikian wawancara saya dengan Ibu Aas. Terima kasih atas informasinya dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Mutiah dari Cirebon. Berapa usia Ibu saat ini? Usia saya saat ini 49 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru di pemerintahan Presiden Soeharto? Iya, saya merasakannya. Kala itu saya berusia cukuplah sekitar 20 tahun. 20 tahun. Iya. Terus apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Soeharto? Swasembada beras di era Soeharto sangatlah bagus sampai bisa membawa Indonesia ke swasembada pangan. Dan pada saat itu kan terkenal dengan bahan pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok yang murah itu apa, dan saya ingat Ibu berapa harganya? Iya. Bahan pokok kala itu semuanya murah, beras, minyak. Beras saat itu 1 kilo hanya 100 rupiah. 100 rupiah. Iya. Nah, Ibu udah pernah merasakan pemilu di era Orde Baru? Pernah, cuman saya pernah nyoblos itu nggak tahu tahun berapa gitu. Terus partai mana yang selalu menang dalam pemilu waktu di era Orde Baru?
Partai Golkar nggak ada lagi. Golkar. Ya Golkar. Iya. Terus dulu kenapa dulu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena sistem politik yang otoriter dan tertutup kala itu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar dulu TNI menjabat menjadi di pemerintahan? Iya, TNI bisa menjabat sebagai pejabat negara, sebagai dui fungsi ABRI dan pertahanan keamanan. Ibu udah pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, atau SD Impres? Ada, saya merasakannya. Sudah pernah? Posyandu, iya. Ada Posyandu, SD Impres juga ada, Puskesmas pun ada. Ya. Terus apakah Ibu tahu mengenai krisis ekonomi tahun 98? Bisa dijelaskan? Iya, saya tahu. Kala itu saya berusia 20 tahun dan itu saya sudah bekerja. Toko-toko itu pada tutup walaupun sudah ada karyawan yang sudah masuk ke toko itu. Terus jalan-jalan protokol ditutup. Aduh, suasananya menegangkan sekali. Aduh, angkot-angkot juga sepi, orang-orang pada di dalam rumah, menakutkan, menegangkan. Terus dampak yang Ibu rasakan pada saat krisis ekonomi tahun 98 itu apa? Sebenarnya memang iya, pada tahun 98 itu krisis ekonomi. Cuman saya rasa banyak orang yang membangun rumah gitu. Mungkin karena dampak mereka pada pergi ke luar negeri gitu. Jadi penghasilan dari luar negeri lah gitu. Enggak, itu sih ya sebenarnya tidak apa ya untuk krisis ekonomi itu. Tidak terlalu merasakan gitu, tidak terlalu dirasakan oleh kita. Soalnya ya buktinya banyak orang membangun rumah. Berarti kan mereka punya uang. Nah, yaudah, berarti cukup sekian saja wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya Bapak, nama saya Basori, ya bapaknya Adit. Berapa usia Bapak saat ini? Usianya dari 72 tahun 73 sudah kelahiran. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintah Presiden atau kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Waktu zaman Presiden Soeharto, Bapak masih bujangan, ya sekitar umuran 20 tahunan lah. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasta sembada beras di era Pak Soeharto? Ya tahu, yang tahu tuh zaman segitu tuh masih harga di bawah ya pasti 1.400-an. Yang itu zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harga berapa? Ya harga bahan pokok sembako murah semua, minyak sayur 1.400. Harga beras masih 1.400 juga. Ya semuanya waktu zaman Presiden Soeharto ya harga segituan, tapi nggak turun, nggak naik harga tuh tetap. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Iya pernah. Ya. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Partai Golkar, kan ada 3 partai, Partai Golkar, Partai Kahbah, sama Partai Banteng itu cuma 1 waktu itu. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Ya masih kurang tahu itu pikiran pemerintahannya. Ya mungkin
enak sih di zaman Soeharto, mungkin jadi semuanya pada ikut memilih presiden yang lama. Apakah benar bahwa TNI dulu menjadi penjabat di pemerintah? Iya, gitu. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, atau SD Impres? Iya, karena itu belum ada bayaran yang waktu sekarang ini. Zaman Soeharto kan masih ya ongkos apa juga pada murah, sekolah juga pada murah, masih sekitar kalau mau berangkat pakai angkot paling masih 200 perakan. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi di tahun 1998? Bisa dijelaskan? Waktu krisis moneter itu yang pertama minyak. Waktu minyak itu kan zaman Soeharto masih di bawah 1.000, nyampe hampir 15 ribuan. Jadi otomatis toko-toko yang bukan asli orang Indonesia, yang bukan asli orang pribumi, pada dijarah semua. Jadi mungkin pada ketakutan, jadi pada tutup. Makanya toko-toko juga pada ditulis di depannya tuh modelnya tuh ada pribumi, jadi menghindari keributan atau menghindari jarahan gitu. Kira-kira dampak atau pengalaman yang dirasakan ketika krisis ekonomi tahun 1998? Yang dirasakan ya tidak sesuai, harga bahan pokok yang biasanya kita dimakan itu harganya mahal, sedangkan pekerjaan gajinya lebih kecil itu daripada buat beli sembako. Jadi ya kesulitan lah buat beli bahan-bahan pokok kayak gitu di zaman moneter, nggak kayak zaman dulu waktu zaman Soeharto, harga murah, gajinya juga di atas bahan pokok, jadi bisa ada lebih. Zaman moneter malah min, bukannya malah lebih. Yes. Ya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.